WhatsApp 081262510066. Boleh juga melalui laman Facebook kita di Kisahkan Padang Sidimpuan, dan boleh juga Sobat Kis bergabung mungkin di laman live Ustadz ya di TikTok ya Ustadz ya. Nama TikTok ya Ustadz? Madu Murni. Ya, Madu Murni. Sahabat Kis boleh berpadu di sana juga. Dan Sahabat Kis, alhamdulillah Ustadz Haji Muhammad Akar Rusyama sudah berhadir pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya malam hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Perjalanan menuju Belum. lagi Ustaz? Alhamdulillah. Oh iya Ustaz, masih luar. Baiklah Sahabat Kis, untuk malam hari ini alhamdulillah Pak Ustaz ada 3 ayat Sahabat Kis untuk menyampaikan syiar Islam, yang mana Sahabat Kis semoga juga dalam program ini kita yang membersamai Sahabat Kis, semoga kita semua dalam golongan-golongan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Sahabat Kis, kita langsung ke tausiah pembuka yang akan disampaikan oleh Ustadz Romi Iskandar. Kepada Ustadz dipersilahkan. Terima kasih Mbak Gia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat Kis dimanapun kita berada, kembali kita bersua dalam program Obat Hati spesial untuk sahabat Kis yang sudah berkeluarga atau yang masih jomblo. Pada hari ini, hari Rabu, tepatnya tanggal 7 Rabiul Awal ya, 46 Hijriah, 1446 Hijriah. Dan bertepatan hari ini hari Rabu malam Kamis tanggal 11 September 2024 Miladiah. Sebagaimana tema kita sudah tadi disampaikan nonset kita Mbak Gia, lahirnya cahaya. Mulai dari rumah tangga. Luar biasa. Ya, ini spesial ditetapkan oleh Al-Mukarram ya, Al-Ustaz. Ahlan wa sahlan kembali ke Sidimpuan. Sudah melanglang buana ke Pulau Jawa, ke Semarang Ustaz ya. Dan minggu yang lewat kebetulan kami berdua dengan Ustaz mertua Dalimunte dan Mbak Gia juga. Dan pada hari ini spesial ya, bertiga narasumbernya, luar biasa ya sahabat Kis. Ya, kembali seperti biasa Rasulullah mengingatkan kita untuk mengawali setiap kerjaan yang baik supaya mendapat barokah. Mari kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih bersua dalam sebuah program Obat Hati. Mudah-mudahan bermanfaat ke depan dan bisa kita amalkan apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini sahabat Kis. Seterusnya salawat dan salam ke ruh Nabi kita Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, sahabat Kis, lahirnya cahaya dari keluarga yang tadi sudah saya bacakan, saya panjatkan sebuah doa dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ya, yang biasa kita bacakan. Ini spesial
doa dalam Quran surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mengawali perbincangan, mengawali pertemuan kita, sebuah doa ini sangat bagus dipanjatkan bagi keluarga yang ingin untuk menorehkan sebuah atau memancarkan cahaya ya, cahaya kehidupan, sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Luar biasa ini doa ya, yang diajarkan Allah kepada para nabi, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan dan pasangan kami menjadi qurrata a'yun. Kemudian waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi seorang pemimpin ya, bagi orang-orang yang pemimpin bertakwa. atau imam ya bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini landasannya. Bagaimana nanti hal ihwal yang lebih dalam lagi nanti di sini, dua pendekar dakwah kita ya, ada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Arkan Harahap LCMA ya, yang sudah melanglang buana ya, dan saat ini beliau pimpinan Pondok Pesantren Dar Ibnu Ar-Rijah. Dan satu lagi sahabat dakwah kita Al-Ustadz Al-Mukarram Martua Dalimunte ya, SPDI, ya. Beliau ini juga alumni Pondok Pesantren Purba Baru ya, sahabat KIS. Mari kita nanti persiapkan ya, mulai sekarang kita persiapkan pertanyaan, kritik juga boleh ya terhadap program kita ini. Ada yang kurang, ada yang janggal, ada yang kesal mungkin karena tak dijawab pertanyaannya, boleh disampaikan. Barangkali Pak Supardi nun jauh di sana ya, sudah menanti, dan Bang Cepis yang biasa memberikan kita pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dahsyat ya. Jadi ini pembuka dari saya, dan kita persilahkan Tuan Guru kita, mungkin Ustadz Martua. Langsung saja Ustadz Martua dulu, baru nanti menyimpulkan Ustadz Arkan ya. Saya kembalikan kepada Mbak Gia. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Robi Iskandar Esa. Dan Sobat Kies dilanjutkan oleh Ustadz Martua dari Mukes PD. Kepada Ustadz, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya wa la rasulullah ba'dah. Pada pendengar sahabat KIS FM program Obat Hati, alhamdulillah tadi kegiatan kita di malam hari ini telah dibuka oleh Al-Mukarram Al-Ustadz, oleh Tuan Romi Rambe. Nah, sebagaimana beliau tadi menyampaikan, begitu juga penyiar, bahwa tema kita pada malam hari ini adalah lahirnya cahaya mulai dari rumah tangga. Iya. Tentunya ini sebuah tema yang sangat luar biasa. Tadi Al-Mukarram Ustadz Romi Rambe telah mengutip sebuah ayat, yaitu surah Al-Furqan ayat 34. Ayat 74 ya, yang berbunyi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Para pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya penyampaian dari Al-Mukarram Ustadz Romi Rambe tadi amatlah luar biasa. Ya, bagaimana ayat dan doa ini sering kita bacakan di dalam sholat kita 5 waktu ya, bahwa kita meminta agar Allah memberikan kita anak keturunan dan istri ya yang menjadi Penyejuk hati ya. penyejuk hati, dan bukan hanya sekedar penyejuk hati. Nah, yang luar biasanya akhir daripada ayat ini waja'alna lil muttaqina imama, yaitu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu ini bukan sebuah yang sembarangan. Bagaimana anak generasi kaum muslimin dari tengah-tengah keluarga mereka lahir cahaya, yang cahaya itu adalah menjadikan
anak-anak yang bukan saja beriman dan bertakwa, tetapi mereka menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Tentunya ini sangat luar biasa. Kalau sampai ada anak yang dia menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, tentunya ini pastilah hasil karya daripada orang tua yang hebat juga. Ya, orang tua yang hebat yang mampu melahirkan generasi yang bukan saja pemimpin, tapi juga pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini sangat luar biasa. Dan ini tentunya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayatnya Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan menyampaikan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Dan takwa ini sesungguhnya adalah nilai mahal daripada manusia. Jadi nilai mahal pada diri manusia adalah terletak pada ketakwaannya, bukan pada hartanya, bukan pada jabatannya, bukan pada pangkatnya, bukan pada fisiknya. Tetapi nilai mahal manusia itu adalah terletak pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah harapannya nanti yang menjadikan sesuai tema kita, dari keluarga itu lahirlah cahaya, yaitu dimulai dari rumah tangga, daripada ayah yang bertakwa, ibu yang bertakwa, dan anak-anak yang bertakwa, yang insya Allah dengan ketakwaan inilah kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan kita kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga cahaya itu tidak hanya bersinar dan menyebar dari dunia, tetapi juga cahaya itu sampai berlanjut di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah tentunya yang menjadi harapan bagi kita semua, bahwa dari keluarga kaum muslimin lahir generasi-generasi yang bertakwa, bukan sekedar bertakwa, tetapi mereka juga menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian. Masya Allah. Baik, terima kasih kepada Ustadz Martua dari Monte. Dan sebaiknya kita lanjutkan ya, dan juga kita simak bersama-sama lanjutan tausiah kepada Ustadz Haji Muhammad Arkan dari CMA. Dipersilahkan. Masya Allah. Terima kasih kepada Mbak Dea, kepada Bang Anda Romi dan Ustadz Martua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim. Allahumma la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma antal azim. Allahumma antal azim. La yaghfiru dhunuba illa al-azim. Ighfir dhunubana ya Allah wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana. Bersyukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mengikuti program mingguan kita, yaitu Obat Hati. Dan alhamdulillah malam hari ini bertiga dengan tuan guru kita Romi Rambe dan tuan guru kita Martua dari Monte. Semoga program ini makin ke depan makin diberikan Allah keberkahan dan lebih banyak kunjung kita yang bersama kita dalam program yang luar biasa ini, agar kita menambah kebaikan dimanapun kita ada. Selamat dan salam kita ucapkan ke junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi. Sahabat bis dimanapun Anda berada, termasuk pada malam hari ini sudah disampaikan kepada narasumber kita tadi, yaitu Ustaz Romi dan Ustaz Martua. Itu lahirnya cahaya Rumah tangga. cahaya itu adalah nur. Nur itu adalah kebaikan. Karena segala kebaikan itu didasari dengan harus dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kebetulan pada momen bulan ini adalah bulan
maulid Iya, Rasul betul. sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Maka lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hidupnya cahaya. Iya. Maka tema kita sebelum minggu ini, minggu yang lalu, izin Ustaz, Ya. berdua kami tidak bisa membersamai karena dalam perjalanan waktu itu. Ya. Dan kami menyimak tetap tidak lebih darah. Iya. Walaupun kami dari lobby hotel itu tetap mengudara, tapi karena jaringan tidak bisa kami gabung dengan online. Nanti sebelumnya kita membahas mengenai miniatur negara. Iya, iya. Jadi sebenarnya cahaya itu bersambung sebenarnya dari miniatur negara itu muncullah cahaya. Betul. Iya, benar. Maka cahaya yang kita ingin bicarakan pada malam hari ini adalah cahaya yang telah Allah kabarkan di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahirnya di Makkahul Mukarramah di tahun gajah. Pada saat itu orang-orang yang baik mereka sudah putus asa, mereka menunggu dan menunggu kapan perubahan itu datang, kapan siapakah yang membawa kebaikan dan siapa yang memperbaiki carut marutnya kehidupan yang mereka hadapi. Setiap hari mereka memandang ke ufuk timur. Setiap matahari terbit mereka bertanya dalam hati yang paling dalam, wahai Tuhan kami, kapankah perubahan itu datang dan kapankah cahaya perubahan itu datang? Maka di tahun gajah 12 Rabiul Awal lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Di alaihi. mana proses kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat luar biasa. Abdullah yang kita kenal ayahanda, di mana orang-orang pada saat itu semua menyembah berhala, tapi Abdullah ayah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu tidak alaihi. pernah menyembah berhala. Dan Aminah pernah bermimpi, wahai kedua kita bikin dan Syam, saya melihat itu ada cahaya dan ufuk timur itu dari negeri Syam. Maka dia datang kepada saya. Apakah nur itu? Apakah cahaya itu? Itulah nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa kebaikan dan keberkahan. Maka di 12 Rabiul Awal itu, karena luar biasanya kelahiran ini di rumah dan di dalam miniatur negara dari tuan sulbi yang ibu yang begitu luar biasa, yaitu Aminah, dari dari yang sudah dididik dan ditarbiyah oleh orang tuanya dan ayah yang begitu taat, yaitu Abdullah yang telah terjaga dan tidak terkontaminasi terhadap penyembahan-penyembahan berhala saat itu. Maka seiring dengan itu, Ustadz Roni tadi sudah memberikan kepada kita upaya kita sebagai hamba Allah, upaya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi. upaya kita sebagai yang ingin rindu Rasulullah, rindu kebaikan dan keberkahan, itu kita berdoa kepada Allah. Dan itu Ustadz Roni tadi sudah menyampaikan, dan Ustadz Maratua sudah menyampaikan juga, di antara orang-orang yang menyiapkan cahaya itu dari miniatur negara, orang-orang yang bertakwa. Kalaulah bukan karena ketakwaan, Allah tidak akan memuliakan kita di dunia. Maka pada saat itu, sebelum lahirnya Rasulullah adalah faslul fitrah, adalah zamannya antara nabi yang satu dengan yang lain. Jadi tidak ada risalah yang bisa didekati dengan masa fitrah itu. Ayahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjaga dari berubah. Maka begitulah Allah jaga, begitulah Allah pelihara kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu alaihi. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir sebagai lahirnya. Dari mana Rasul lahir? Dari miniatur negara itu. Dari mana lagi? Dari rahim seorang ibu. Maka dari itu, wahai sahabat kisah Allah, agar anak-anak yang sudah Allah titipkan kepada kita, qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurratu a'yun ini adalah apa? Apabila kita melihat anak kita ini, hati kita tenang. Inilah yang dikatakan qurratu a'yun. Jadi ketenangan itu ada, rasa apa, fitrah cinta itu muncul. Tidak ada yang namanya apabila seorang ibu, ya, dia melakukan dosa dan dia melanggar aturan Allah dan dia melahirkan anak yang di luar nikah. Di zaman ini sangat luar biasa. Zaman fitnah, banyak wanita-wanita ibu yang melahirkan anak-anaknya yang di luar nikah, maka dia tega sekali membuang anak itu. Masya Allah. Kucing aja nggak tega gitu. Maka dari itu, wahai sahabat kisah yang dirahmati Allah, kita saat ini dalam keadaan tidak baik, kita saat ini dalam keadaan terpuruk, kita saat ini menyiapkan cahaya itu muncul dari rahim-rahim seorang ibu. Kita menyiapkan cahaya itu muncul dari miniatur-miniatur negara yang sudah sekian banyak menyebar di tanah Allah ini. Sebagaimana yang disampaikan Allah dalam surah Jum'ah, apabila fa'idha qudi alaihimus salah fantashiru fil ardi wa bataqu min fadlillah. Apabila kalian sudah berzikir dan bertahmid dan sujud dan berdoa kepada Allah, fantashiru fil ard, maka menyebarlah di muka bumi ini, wabataghu min fadlillah, dan carilah benih-benih itu agar kalian bisa beribadah dari rezeki yang Allah dapatkan. Jangan kita mencari nikmat kadang ya, muncul ya, dari ayah dan bunda. Dia mencari nikmat yang tidak halal. Dia mencari nikmat yang tidak baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat ar-ra'i yar'a hawla al-hima yushaku an yaqa fi. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas, dan di antara keduanya itu adalah abu-abu. Maka wahai sahabat kis dimanapun Anda berada, agar cahaya itu muncul dari keluarga kita, siapkan diri, siapkan istri, maka bantu saling ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling membantu antara suami dan istri di dalam rumah tangga untuk membenahi apa? Untuk mentarbiyah anak-anak ini agar mereka nanti jadi cahaya di masanya. Maka pada kesempatan ini sungguh memang tema ini Luar biasa. coba Ustaz tidak apa mau kita bedah karena memang tema ini Luar biasa, luar biasa. Iya. Ya, cukup 15 menit untuk menjabarkan ini semua. Tapi tadi tuan-tuan guru kita sudah memberikan ketikan-ketikan. Kalau katanya itu clue sudah dikasih. Dan sebagaimana kata dia Aqram dia al-Umari dalam kitabnya Sirah Sahihah, bahwa Rasul telah memberikan pola hidup kepada kita. Maka ambillah pola hidup itu, karena lahirnya Rasulullah adalah lahirnya cahaya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita dapatkan di dunia ini adalah ujian dari Allah. Inna amwalikum wa auladukum aduwwun lakum fahdharu. Sesungguhnya anak dan harta kalian itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka hati-hati dengan keduanya. Maka di Sayyidatul Istighfar kita juga meminta bahwa wa abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku berlindung ya Allah terhadap nikmat yang engkau anugerahi kepada kami. Maka kita hati-hati menjaga nikmat ini.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, fa in kunta fi ni'matin far'aha fa inna ni'ma tuzilu bil ma'asi. Apabila kamu dalam mendapatkan kenikmatan, bukankah anak dan anak ini nikmat? Bukankah istri itu nikmat? Bukanlah suami itu nikmat? Bukankah rumah tangga, adanya wadah rumah tangga ini disatukan Allah Subhanahu wa taala kepada kita nikmat? Maka jaga nikmat ini baik-baik, karena nikmat itu akan pergi dengan bermaksiat kepada Allah. Berapa banyak suami yang bermaksiat di luar sana, hancur lebur keluarganya gara-gara TikTok, gara-gara WhatsApp, gara-gara Facebook, gara-gara semuanya. Maka dari itu, wahai sahabat KIS, jaga nikmat itu. Jaga anak-anak kita ini, karena mereka ini adalah cahaya-cahaya. Maka dari itu, wahai sahabat KIS yang dirahmati Allah, apa upaya kita? Selain daripada yang disampaikan Ustaz Roni dan Ustaz Maratua tadi, ada, saya ingat Ustaz. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 27. Apa kata Allah Subhanahu wa taala saat Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya? Itu dia pergi ke Palestina, apa katanya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal haram. Wahai Tuhan kami, saya meninggalkan anak keturunanku di lembah yang tandus, tidak ada keturunan. Tapi di samping rumahmu ya Allah, maka sebagai orang tua, agar anak kita ini jadi cahaya dari miniatur negara itu, kita berdoa kepada Allah. Doakan dia, apa yang didoakan Nabiullah Ibrahim dalam surat itu, Rabbana wa yuqimus shalah. Jadikan mereka ahli sholat ya Allah. Hubungan dengan Allah dulu kita perbaiki. Hubungan kita, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian ya. Dari maka setelah itu apa? Waj'al ba'dha minal afidatan nasi tahwi ilaihi. Ya Allah, jadikan anakku ini diterima di sekelilingnya, diterima di kalangannya, diterima di kalangan masyarakat. Anak kita kalau nggak diterima di kalangan masyarakat, bagaimana? Ya kan? Sedih rasanya, dibully di sekolah, ini pembulian di sekolah muncul di mana-mana. Maka berasa ayah kadang memindahkan anaknya, terpaksa memindahkan anaknya dari sekolah A ke sekolah B gara-gara Dibully dan tidak diterima. Iya betul. Dan yang terakhir, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, maka berikanlah kepada mereka yang anugerahkan kepada anakku nikmat, baru doakan dia jadi apa, mau jadi bupati, mau jadi wali kota, mau jadi DPR, mau jadi apapun itu doakan, karena itu adalah doa dari orang tua kepada anak, agar anak-anak ini menjadi cahaya di masanya, sebagaimana lahirnya Rasulullah menjadi cahaya di masanya. Insya Allah yang kita berdoa semoga anak keturunan kita itu menjadi orang-orang yang berguna. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebagai sahabat bergala, tausiah sudah disampaikan oleh Agus tadi ya. Di malam hari ini tentunya sebaiknya untuk lebih mendalam untuk sahabat bisa bertanya di SMS WhatsApp 0812525166, boleh melalui layanan telepon kita 0811-626-1066. Sebaiknya saya akan kita lanjutkan program Kompas Paginya nanti selepas berita utama. Pada terus sebagai 106,6 Kisah Inspirasi Anda. Karena